Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Lewanusa. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan materi kita mengenai sistem operasi, yaitu bagian Mass Storage System yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai algoritma disk scheduling. Jadi disk scheduling itu adalah yang harus diketahui. Yang pertama adalah waktu cari atau seek time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menggerakkan disk arm lengan disk ke tas yang dituju atau dibutuhkan. Kemudian ada penundaan rotasi atau rotational delay, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk merotasi disk ke sektor yang dibutuhkan. Data transfer time, yaitu waktu untuk membaca dan menulis data dari atau ke disk. Total access time itu adalah seek time ditambah rotational delay ditambah data transfer time tadi. Dilakukan oleh sistem operasi untuk menjadwalkan I/O request tiba untuk disk, biasa disebut dengan I/O scheduling. Misalkan ada proses A membaca track 2 dan 5, proses B membaca track 3 dan 5, dan proses C membaca track 8 dan 4. Jadi otomatis sistem operasi akan melakukan pembacaan track itu sekuensial ya, berurutannya. Track 2, 3, 4, 5, 8. Jadi searah, sejalur. Baru dia akan mengambil ke hard disk atau secondary storage. Sistem operasi bertanggung jawab untuk menggunakan perangkat keras secara efisien. Untuk drive disk, ini berarti memiliki waktu akses cepat dan bandwidth disk. Waktu akses memiliki dua komponen major, yaitu seek time untuk waktu disk untuk memindahkan kepala silinder ke sektor yang diinginkan. Yang kedua adalah rotational latency atau tambahan waktu untuk merotasi sektor ke tempat yang head disk inginkan atau tuju. Meminimalkan mencari waktu seek time adalah tujuan dari sistem operasi pada tugas disk scheduling saat ini. Jadi cari waktu seek time itu bukanlah mencari jarak atau seek distance. Bandwidth disk adalah jumlah total byte yang ditransfer dibagi dengan total waktu antara permintaan layanan pertama dan penyelesaian transfer terakhir. Ada banyak sumber permintaan I/O disk, sistem operasi, kemudian proses dari sistem, kemudian proses yang diciptakan oleh user sendiri. Permintaan I/O termasuk mode input, output, alamat disk, alamat memori, jumlah sektor yang akan ditransfer. Sistem operasi memelihara antrian permintaan per disk atau perangkat. Idle disk dapat langsung berfungsi pada permintaan I/O. Kalau disk sibuk berarti pekerjaan harus masuk ke dalam antrian. Jadi kalau disknya idle, permintaan I/O-nya langsung dikerjakan. Perhatikan bahwa pengontrol drive memiliki buffer kecil dan dapat mengelola antrian permintaan I/O dengan berbagai kedalaman. Beberapa algoritma untuk menjadwalkan servis permintaan I/O disk, diantaranya yaitu analisa ini berlaku untuk satu atau banyak plate ringan.
Contoh, diketahui algoritma penjadwalan dengan inisial antrian permintaan 0 sampai 199. Jadi kalau di total jumlahnya adalah 200. Jadi sektor-sektor yang akan dikunjungi oleh ARM atau hard disk adalah 98, 183, 37, 122, 114, 124, 65, terakhir 67 ya. Hard disk atau pointer kepala ada di sektor 53 ya. Nah, ini jenis-jenis scheduling algoritma tadi. Yang pertama adalah first come first serve, FCFS, SSTF, scan, C-scan, look, dan C-look. Yang pertama kita akan bahas mengenai first come first serve, yaitu algoritma penjadwalan disk yang paling sederhana. Permintaan dialamatkan sesuai dengan urutan mereka tiba di antrian disk tersebut. Jadi platter, service, track, sektor. Keuntungannya setiap permintaan dapat kesempatan yang adil, tidak ada penundaan tak terbatas. Kerugiannya tidak mencoba mengoptimalkan waktu carinya atau seek time. Mungkin akan tidak memberikan layanan sebaik mungkin. Ini contoh pengerjaan track menggunakan FCFS. Jadi kita mulai di bagian head disknya ada di 53 ya. Kemudian karena kita sekarang menggunakan algoritma first come first serve, jadi kita melakukannya sesuai dengan urutan yang pertama datang, yaitu 98, kemudian 183, 37, ini ketiga ya, 37, 122, 14, 124, 65, terakhir di 67. Oke. Total movement-nya yaitu dari 53 ke 9. Dari 53 ke 183 ya. Jadi ini dihitung sebagai satu movement. Satu movement dia mengarah ke kanan. Ke kanan, jadi dari 153 ke 183. Jadi karena ini adalah menghitung jarak, jadi yang terbesar itu selalu dikurangi dengan yang terkecil atau tidak ada nilai negatif. 183 dikurangi 53, 130 ya. Kemudian dari 183 ke 37 ya. Dia berotasi ke kiri sampai ke 37. Track 37. Jadi dia movement lagi 183 dikurangi 37. Itu 146. 146.
Kemudian dia akan bergerak lagi, berotasi lagi ke kanan, menuju ke 122. Jadi 37 dikurangi 122. Atau jaraknya adalah dari 37 ke 122 adalah 85 ya. Ini 85. Kemudian dia melakukan rotasi kembali dari 122 ke 14. Totalnya 108. Kemudian dari 14 dia menuju ke 124, yaitu 110. 110 dari 124 ke 65 itu 59. Kemudian dari 65 ke 67 itu 2. Oke, di total adalah 640 movement silinder. Selanjutnya itu SSTF, yaitu Shortest Seek Time First. Jadi waktu pencarian terpendek pertama memilih permintaan dengan waktu pencarian minimum dari posisi kepala saat ini. Waktu pencarian dari setiap permintaan dihitung sebelumnya dalam antrian dan jadwal sesuai dengan waktu pencariannya. Sebagai akibatnya, permintaan di dekat lengan disk akan dieksekusi terlebih dahulu. Penjadwalan SSTF adalah bentuk penjadwalan SJF, Shortest Job First, dapat menyebabkan starvation atau kelaparan beberapa permintaan. Karena mungkin saja proses atau permintaan trackingnya itu tidak pernah sampai karena banyak permintaan yang dekat ya. Yang dekat yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang dekat dari head disk-nya. Keuntungannya rata-rata respon time-nya menurun, throughput-nya meningkat, kerugiannya overhead atau menghitung waktu pencarian di awal. Menyebabkan starvation permintaan jika memiliki waktu pencarian yang lebih tinggi. Ini contoh kita menggunakan SSTF. Jadi biasanya saya melakukan sorting terlebih dahulu. Jadi ini saya urutkan menjadi seperti ini. Kemudian baru saya tentukan track head pertama itu di 53. Nah, dari sini kita bisa lihat kita bisa melihat disk ini akan bergerak ke kiri dulu atau ke kanan dulu ya. Jadi kita cek 53 dikurangi 37 sama dengan 53 dikurangi 37. 16. Kemudian cek yang di sebelahnya 53 dikurangi 65. Maksudnya dikurangi di sini adalah jarak antara 53 dengan 65 dan 37 ya maksudnya. Jadi sekali lagi tidak ada nilai negatif. Jadi saya tuliskan 65 dikurangi 53 sama dengan
12. Karena dia lebih pendek daripada 37, maka head akan berjalan ke track 65 terlebih dahulu. Selanjutnya kita bandingkan 65 ke 37 atau 65 ke 67. Pasti 65 ke 67 yang akan dilaksanakannya. Setelah itu dari 67 saya bandingkan kembali 67 ke 98 atau 67 ke 37. 67 dikurangi 37 itu 30. 67 ke 98 itu 31. Otomatis dia akan bergerak ke kiri ya sekarang. Karena totalnya itu lebih pendek daripada dia bergerak ke 98. Selanjutnya ke 14, otomatis pasti yang dipilih adalah 14 karena jaraknya semakin jauh ke kanan. Nah, terakhir itu sisanya hanya yang ada di bagian kanan semua, artinya kita mengikuti sesuai dengan jarak terpendek ke sebelah kanan. Oke, total pergerakannya itu dari ke kanan itu 53 ke 67. Itu 14. Jadi 14 ditambah 67 ke 14. Ditambah 53. Nah, kemudian dari 14 ke 183. Itu 169. 169. Jadi 169 ditambah 53 ditambah 14. 236 silinder movementnya. Selanjutnya itu algoritma descheduling scan, yaitu bergerak satu arah. Lengan bergerak satu arah. Intinya itu. Jadi melayani seluruh request sampai tidak ada request lagi pada arah yang dituju ya. Lengan disk mulai dari salah satu ujung disk dan bergerak ke ujung yang lain. Melayani permintaan sampai ke ujung disk lainnya, di mana gerakan head disk dibalik atau servis berlanjut. Dan servis berlanjut. Algoritma scan kadang-kadang disebut juga dengan algoritma elevator atau lift. Jadi seolah-olah kita menggunakan lift. Misalkan saya akan naik lift ke lantai 6. Sedangkan sekarang kondisinya lift itu sedang berada di lantai 7 dan dia harus mengambil penumpang atau pengunjung di lantai 1. Jadi otomatis dari lantai 7 dia akan turun dulu ke bawah. Kemudian dari lantai 1 baru dia akan naik lagi ke lantai 6 ya. Yang harus diperhatikan jika permintaan padat seragam, jadi kepadatan terbesar ada di ujung disk lain, mereka akan menunggu sangat lama ya. Karena kalau misalkan satu arahnya full, penuh, jadi arah yang lainnya itu belum tentu
diakses dengan cepat. Keuntungannya high throughput-nya tinggi, low variance response time, dan response time-nya rata-rata. Kerugiannya waktu tunggu yang lama untuk permintaan yang di lokasi baru saja dikunjungi oleh dengan bis. Ini contohnya pergerakan menggunakan scan. Pada contoh ini dia bergerak ke nilai terkecil, ya. Move small. Jadi otomatis dia akan mengakses atau melakukan service atau mengunjungi track pada bagian sisi kiri terlebih dahulu, yaitu sisi 37 dan 14. Kemudian dia akan menuju ujung dari track atau di track 0, baru dia kembali ke sisi selanjutnya, gitu. Dan dia akan mengakses service tracking di bagian sisi arah yang lainnya. Jadi ke kiri dulu, baru ke kanan. Bisa nggak ke kanan dulu, baru ke kiri? Bisa, ya. Itu tergantung silinder atau sistem operasi menentukan dia akan bergerak ke bagian yang lebih kecil terlebih dahulu atau ke bagian yang lebih besar terlebih dahulu. Ada lagi namanya circular scan, C-scan. Jadi biasanya pemindaian hanya satu arah. Ini C-scan ini pemindaiannya hanya satu arah. Batasi pemindaian hanya untuk satu arah. Kalau scan bisa ke kiri dan ke kanan. Kalau C-scan hanya ke kanan aja, misalkan, atau ke kiri aja. Jadi ketika track terakhir dikunjungi dalam satu arah, lengan akan kembali ke ujung disk dan memulai pemindaian dimulai dari awal lagi. Keuntungannya waktu tunggu lebih seragam. Jadi ini misalkan dia akan bergerak ke bagian kanan aja, ya, atau ke bagian yang terbesar aja. Jadi ketika sampai 183 itu terakhir, ya, 183. Kemudian dia akan menuju ke akhir bagian tracking. Dari akhir bagian tracking dia akan kembali ke bagian awal tracking. Baru dia akan lakukan satu arah ke bagian kanan kembali. Ini C-scan. Jadi bergeraknya yang ini itu dilakukan satu kali dari ujung ke ujung. Totalnya 382 sama perhitungannya. Jadi 53 ditambah 199, 199 ke 0, 0 ke 37. Scan dan C-scan berkinerja lebih baik untuk sistem yang menempatkan banyak beban pada disk. Bisa menjadi less starvation atau kelaparannya berkurang. Kemudian selanjutnya ada algoritma descheduling loop dan C-loop. Jadi loop ini versi scan, C-loop ini versi C-scan-nya. Bedanya dengan scan dan C-scan itu adalah lengan hanya berjalan sejauh permintaan terakhir di setiap arahnya. Jadi lalu membalikan arah dengan segera tanpa terlebih dahulu sampai ke ujung-ujung disknya. Jadi ini contoh C-loop. Jadi dia akan bergerak ke arah yang terbesar lebih dahulu sampai ke ujung
bukan ujung terakhir ya, permintaan terakhir pada ujung tersebut ya. Kemudian karena ini si loop, berarti dia kembali ke ujung satunya, baru dia melakukan akses kembali. Kalau kita melakukan algoritma loop, berarti setelah sampai di ujung permintaan terakhir, maka dia langsung berputar arah ke kiri ya. Jadi yang diambil itu di 37. Dari 37 baru ke 14. Ini loop ya. Jadi setelah mentok di sini baru dia putar balik. Oke. Itu adalah algoritma descheduling. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.